Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ammulat Qur'aniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Ayat ini insyaallah ayat yang sudah kita hafal semuanya. Sering kita baca dalam sholat. Bahkan setiap muslim bisa jadi sudah hafal tentang ayat ini. Ya, di surat At-Takasur ayat 8. Ya, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu, ya, pada hari kiamat, tentang kenikmatan yang kamu dapatkan di dunia itu. Jadi ayat ini mengingatkan kita semua bahwa semua kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini akan ditanya oleh Allah. Ya, untuk apa digunakan, bagaimana didapatkan, dan seterusnya. Termasuk, ya, ini yang penting untuk kita ketahui, ternyata kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini bisa mengurangi kenikmatan nanti ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan, untuk bisa menikmati berbagai kenikmatan di surga. Ternyata kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini bisa mengurangi kenikmatan akhirat. Itu sebabnya maka ini harus menjadi renungan kita semua, ya. Dan jika misalnya seseorang dalam dakwah ini kemudian, ya, diberi jabatan, kedudukan, kenikmatan oleh Allah, bahkan diberi popularitas dan lain sebagainya, dan itu semua adalah kenikmatan dari Allah, ternyata itu semua nanti bisa mengurangi kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya. Beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, berarti hadis ini sahih. Ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu fataghnamu wa taslamu illa kanu qad ta'ajjalu sulusai ujurihim wa ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiku wa tusabu illa tamma ujuruhum. Setiap pasukan perang atau detasemen yang berperang lalu mendapatkan pampasan dan selamat, maka 2/3 pahala mereka sudah disegerakan di dunia. Artinya mengurangi kenikmatan di akhirat. Sedangkan pasukan perang atau detasemen yang gagal dan terbunuh, maka pahala mereka disempurnakan. Jelas sekali penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kenikmatan yang didapatkan oleh seorang dai, seorang mujahid, seorang pejuang di jalan dakwah ini, baik itu berupa jabatan, ya, kenikmatan, harta, kedudukan, popularitas, semua itu bisa mengurangi kenikmatan-kenikmatannya nanti di akhirat. Itu sebabnya, dan ini perlu menjadi teladan, perlu kita contoh, ya. Seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Khabbab radhiyallahu anhu menyampaikan rasa irinya kepada Mus'ab bin Umair. Ya, perhatikan, rasa irinya bukan karena Mus'ab bin Umair ini menikmati kedudukan, ya, harta dari hasil perjuangan dan dakwahnya, tapi sahabat ini unik. Dia merasa iri kepada Mus'ab bin Umair karena Mus'ab bin Umair yang punya jasa begitu besar menyampaikan Islam di kota Madinah, karena beliaulah Mus'ab bin Umair ini radhiyallahu anhu yang menjadi duta Islam pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam di Madinah, sehingga dia punya jasa besar bagi Islam dan kaum muslimin di kota Madinah. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair ini, ya, belum sempat menikmati, ya, hasil-hasil perjuang dakwahnya, dan beliau sudah syahid dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
belum sempat menikmati ya hasil perjuangannya. Nah, inilah yang membuat Khabbab merasa iri dengan Mus'ab bin Umair. Jadi irinya bukan kepada perolehan materi, jabatan, kedudukan, tapi justru karena iri karena Mus'ab bin Umair ya, justru belum menikmati hasil perjuangannya itu di dunia ini, sehingga tidak mengurangi kenikmatannya di akhirat. Ini sebagaimana disampaikan di dalam Sahih Bukhari ya, dan riwayatnya riwayat sahih, disebutkan dalam syarah Fathul Bari. Nah, ada hal yang menarik yang juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kiatnya supaya berbagai kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini, baik itu sebagai hasil dari perjuangan dakwah yang kita lakukan, bagaimana caranya supaya itu tidak mengurangi kenikmatan kita nanti di akhirat. Nah, ada kiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, dan ini hadis riwayat Imam Bukhari, innal muksirina humul muqilluna yaumal qiyamati illa man a'tahu Allahu khairan fanafakha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amila fihi khaira. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan banyak kenikmatan duniawi adalah orang-orang yang berkurang pahalanya di akhirat. Ini menegaskan kembali prinsip yang tadi disebutkan, kecuali orang yang oleh Allah diberi harta, kemudian dia memberikannya kepada orang yang di sebelah kanannya, sebelah kirinya, di depannya, di belakangnya, dan berbuat kebaikan dengan harta tersebut. Jadi kita perlu mencontoh ini alam pikiran para sahabat tadi itu, sehingga semua kedudukan, jabatan, agar tidak mengurangi pahala kita nanti di akhirat, maka kedudukan, jabatan, harta, dan kenikmatan di dunia ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dengan cara itu ya mudah-mudahan semua ya kenikmatan, kedudukan, jabatan, harta yang dikaruniakan oleh Allah di dunia ini tidak mengurangi kenikmatan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.